Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kaifa halukum anak-anakku semua? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah nak, yang mana hari ini ya kembali hari ini Allah masih izinkan kita untuk beramal soleh. Hari ini kita masih bisa ngerasakan ya nikmatnya suasana dingin kita di pagi hari ini. Kita bisa lihat indahnya langit yang mana hari ini dihiasi dengan awan-awan yang mendung. Kita bisa menyaksikan seluruh hewan-hewannya Allah, burung-burung sekarang terbang nyari makan, dan banyak sekali ya. Dan itu semua kenikmatan mata, belum nikmat perut kita. Hari ini kita bisa makan yang nikmat-nikmat, kita bisa ngirup udara, Masya Allah. Karena banyak di luar sana orang-orang yang di rumah sakit tuh, mereka gak bisa nafas lah. Sama dokter dikasih alat bantu nafas karena dia gak bisa nafas. Dan hari ini kita bersyukur kepada Allah. Hari ini apa yang nikmat yang dikasih oleh Allah ini masih bisa kita nikmati. Tangan masih utuh semua, hidung masih bisa buat nafas, ya Allah. Makanya kita bisa bersyukur kepada Allah nak. Terus kita pupuk rasa senang kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Karena hanya orang yang buruk ya yang dia berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian kita bersolawat nak. Kita doakan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga-keluarga beliau, untuk para sahabat-sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang senantiasa mengikuti adab-adab beliau hingga nanti yaumil qiyamah. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, kemarin ya alhamdulillah kita sudah belajar tentang ciri dan manfaat bumi.
Masih ingat ciri dan manfaat bumi, nak? Ciri-cirinya apa, nak? Baik, ciri-cirinya terdapat air dan daratan, Masya Allah. Kalau nggak ada air dan daratan, bukan bumi, bukan, nggak bisa dijadikan tempat tinggal manusia, ya kan ya. Kemudian manfaatnya, Allah ciptakan bumi, manfaatnya sebagai tempat hidupnya manusia atau sebagai tempat tinggalnya manusia, Insya Allah. Insya Allah. Baik, dan aku sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Baik, Insya Allah hari ini kita lanjutkan ya, belajar kita tentang bumi. Baik, ayo yang semangat, duduknya yang rapi ya. Baik. Sebelum itu, ayo sama-sama kita hafal lagi ayat wajib tentang langit dan bumi. Nah, nih jadi satu ya ayatnya, langit dan bumi. Sudah hafal semua belum? Ustaz baca ayatnya dulu ya, Ustaz sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Artinya yaitu Rabb langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, sedangkan mereka tidak kuasa berbicara kepadanya. Belum hafal semua pasti ya. Tidak apa-apa. Kalau kita sungguh-sungguh ya, kalau kita serius, pasti Allah akan mudahkan. Nah, hari ini kan, misalnya hari ini kita belum bisa sholat, kita belum bisa bangun sholat subuh. Tapi kalau kita niatnya serius ya, dalam hati kita mau tidur malam itu, kita bilang kepada Allah, kita doa, ya Allah, pengen bangun subuh ya Allah. Dia selain dia punya niat ya, dia ucapkan dalam hatinya, kemudian dia doa minta sama Allah untuk dibangunkan. Yang kedua dia wujudkan, kalau pas malam dia tidurnya awal waktu, jadi habis isya langsung tidur biar nanti subuhnya bisa bangun. Nah, orang-orang seperti ini nak, yang dia sungguh-sungguh ya, dia pengen bisa bangun sholat subuh, nah pasti Allah mudahkan nak. Tidak mungkin Allah biarkan orang-orang yang sungguh-sungguh itu, pasti Allah tolong. Siapapun yang dia sungguh-sungguh menuju Rabbnya, menuju Allah, pasti Allah tolong. Gak mungkin Allah telantarkan. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui kesungguhan kita untuk menuju Allah. Makanya pasti gak ada kata gak ada kata gak bisa ya untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh. Baik, kembali ya, ayo kita hafal ayat wajib tentang langit dan bumi. Baik, kita sama-sama ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang langit dan bumi. Ya, baik. Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang langit dan bumi. Baik, berhenti. Terus Ustaz sendiri ya, baru kalian. Rabbis samawati wal ardi. Coba kalian. Baik, potong lagi. Rabbis samawati. Silakan. Wal ardi wa ma bainahuma rahman. Ayo, habis itu kita baca utuh ya. Ustaz dulu baru kalian. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Baik. La yamlikun.
Lagi. La yamliku na minhu khitaba. La yamliku na minhu khitaba. Coba. La yamliku na minhu khitaba. Baik, bisa semua ya? Bisa insya Allah. Baik, kemudian artinya, ayo sama-sama ya. Ayo ulang lagi, 1, 2, 3. Artinya yaitu Rob langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, sedangkan mereka tidak kuasa berbicara kepadanya. Baik, hafal semua ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian dalam rangka dalam rangka kita ingat kepada Allah. Kalau ada orang yang mengatakan bumi hari ini, nah kita langsung ingat ayatnya Allah berfirman. Oh, Allah berfirman di surat An-Naba ayat 37. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuh, kalau ada orang-orang temannya Dida atau temannya siapapun, Arza, Aisyah, bilang, "Oh, bumi begini." Loh, iya, memang Allah katakan di Al-Qur'an juga, Rabbis samawati wal ard. Karena memang Allah yang punya langit dan bumi itu. Tuh, biar kita tuh ingat kalau ada apa-apa, kita ingat ayat Allah berfirman tentang tentang bumi itu. Baik, anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, tentang langit dan bumi ini, tentang bumi kita hari ini belajar. Bumi ini memang betul-betul tempat yang Allah berkahi, tempat yang tujuannya ya Allah ciptakan bumi kita hari ini untuk kehidupan makhluknya hari ini, untuk kehidupan manusia hari ini. Bumi ini tempat yang betul-betul diberkahi oleh Allah. Bayangkan dari bumi ini ya, hari ini banyak kebaikan yang keluar dari bumi. Hari ini air itu keluar dari mana, Hari ini kita minum air itu keluar dari bumi, Allah buat bumi itu menyimpan air, kemudian kalau manusia butuh dia keluarkan air itu, Insya Allah, iya kan ya. Kemudian hari ini yang mana rumput-rumput tumbuh, tumbuh-tumbuhan hijau itu tumbuh semua, keluar dari tanah, keluar dari bumi Allah. Yang hari ini hewan-hewan ternak kita bisa makan, yang hari ini pun kita juga bisa makan ya, keluar darinya tumbuh-tumbuhan berbiji dan banyak sekali. Banyak kemudian buah-buahan bisa tumbuh di sana. Iya betul ya. Baik, bumi hari ini tempat yang betul-betul Allah berkahi, tempat yang memang Allah ciptakan untuk tinggalnya manusia hari ini. Dan Allah hiasi semua ya. Bumi ini akhirnya yang mana dia bisa keluarkan emas, yang hari ini kita jadikan perhiasan ya. Jadi kalung, jadi cincin, jadi gelang. Insya Allah Allah buat bumi ini keluarkan yang indah-indah, Ya betul ya. Indah-indah betul. Banyak sekali yang keindahan di bumi ini yang Allah buat. Dan memang betul-betul Allah berkahi ya bumi ini ya. Kemudian selain bumi mengeluarkan yang indah-indah ya, bumi ini Masya Allah sekali, dia sembunyikan seluruh keburukannya manusia hari ini. Nah buat ya, saya bahasakan ya. Misalnya kalau kita pipis kemana pipis kita masuk ke dalam tanah itu. Kalau kita ke kamar mandi ya itu kan dibuang itu. Sama manusia dibuat galian, buangan air itu dia masuk ke tanah, Iya, dimasuk ke tanah. Kemudian ngapunten ya, mungkin buang air besar kita dari belakang itu keluar, buang kemana, WC kita itu yang kita buat buang air besar itu keluar kemana? Dia dikeluarkan ke tanah, Insya Allah, sama tanah disimpan. Semua hari ini kotoran-kotoran kita ya, hari ini ditutup, disembunyikan oleh bumi. Bayangkan betapa baiknya bumi hari ini.
Yang mana memang Allah yang ciptakan, menunjukkan maha baiknya Allah hari ini. Yang dari bumi hari ini ya, setelah disembunyikan seluruh keburukan manusia hari ini, sama bumi malah ditunjukkan yang indah-indah. Tanaman dikeluarkan darinya, air-air dikeluarkan, buah-buahan ditumbuhkan, apalagi kemudian emas-emas, perhiasan-perhiasan itu dimunculkan, dan sebaliknya kotoran malah disembunyikan semua. Ya Allah, memang betul ya, bumi tempat yang Allah berkahi. Luar biasa hari ini nak. Dan bumi ini nak ada ada umurnya, sama seperti manusia hari ini. Manusia hari ini ada umurnya, ada waktunya. Kita hari ini nggak terus-terusan hidup nak. Iya kan ya? Kita ada waktunya mati. Ibu bapak kita, papa kita, mama kita, abi umi, kakak kita, adik kita, tetangga kita, kakek nenek kita, atau siapapun, kita semua punya umur nak, punya waktu yang mana nanti kita akan mati. Kita akan kembali ke Allah, yang mana mati itu kita akan dimasukkan ke dalam tanah ya. Nah itu salah satu juga ya, hari ini mayat-mayat ya, orang-orang yang sudah mati, dia disimpan dalam bumi ya, dikubur dalam bumi. Kalau seandainya mayat-mayat itu nggak dikubur di bumi, ditaruh di atas, mungkin ditaruh di depan rumah, ya Allah, orang-orang masih ketakutan ya. Tapi Allah buat bumi itu sebagai tempat semua, menyembunyikan semua keburukan. Dan balik lagi ya, ingat manusia hari ini, bumi kita hari ini sama dengan manusia, punya umur nak. Kita semua mati, dan bumi pun ada waktunya dia akan dihancurkan nak. Enggak terus-terusan bumi itu hari ini diam. Hari ini kan bumi tenang ya, Allah hamparkan seperti karpet. Lihat, Insya Allah ada waktunya bumi itu betul-betul hancur nak. Hari ini mungkin manusia bisa tinggal di atasnya, bisa berjalan, bisa berkendara di atasnya. Tapi ada waktunya bumi itu seperti manusia, ada waktunya umurnya habis. Dan Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idzal ardu muddat. Nah Allah katakan apabila bumi itu diratakan, wa idzal ardu muddat, apabila bumi ini diratakan, rata, betul-betul rata. Hari ini di bumi kita hari ini ya, hari ini ada tempat-tempat yang tinggi nak. Ya betul ya, kayak di Bromo itu atau dimanapun ada tempat-tempat yang tinggi, yang mana mesti dekat-dekat dengan gunung. Betul ya, ada tempat-tempat yang tinggi, tidak semua datar. Ada tempat yang tinggi, ada pun tempat yang rendah-rendah. Dan kelak nak, bumi ini akan Allah ratakan semuanya nak. Berarti dari sini apa nak? Gunung-gunung yang tinggi yang besar itu akan Allah cabut, dan kelak Allah akan benturkan sampai, kemarin saya cerita ya, sampai seperti debu yang berterbangan nak. Sampai seperti bulu-bulu yang diterbangkan. Bayangkan, gunung yang besar itu Allah akan ambil nak, Allah akan cabut itu semua. Dan bumi waktu itu betul-betul rata sekali. Terus nak, bagaimana kalau seandainya gunung-gunung itu Allah cabut nak? Bumi yang tadinya diam, akhirnya dia gemuruh nak. Akhirnya dia nggak tenang. Masya Allah, ini detik-detik mana hari di mana hari itu ya, hari di mana hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah. Bumi Allah hancurkan nak, sehancur-hancurnya. Setelah bumi itu Allah cabut gunung-gunungnya yang jadi pasak yang kuat, bumi bergetar nak, bergetar gemuruh. Allah katakan wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Hari itu bumi mengeluarkan apa-apa yang ada di perutnya. Bumi hari ini menyimpan banyak keburukan kan ya. Seluruh keburukan nanti akan mereka keluarkan nak, di hari kiamat itu. Salah satunya nak, kata para ulama kita,
Yang dikeluarkan bumi waktu itu adalah mayat-mayat nak. Orang-orang yang sudah mati dari zamannya Nabi Adam dulu sekali berapa ribu tahun itu, sampai nanti tiba hari kiamat. Dan nanti termasuk kita ya. Kita mungkin nanti kita nggak tahu ya, apakah kita ditakdirkan menemui hari kiamat atau tidak. Nah, yang pasti nanti kita akan mati nak. Dan kelak mayat-mayat kita yang tadinya di dalam tanah atau siapapun dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu akan dimuntahkan bumi nak. Dikeluarkan bumi dari perutnya. Semua nak. Bayangkan seluruh mayat, berapa mayat itu? Berapa banyak orang meninggal hari ini yang dikubur dalam tanah itu? Banyak nak. Dan kelak akan dimuntahkan oleh bumi. Insyaallah. Dan seluruh benda ya, seluruh keburukan, seluruh perutnya bumi itu akan dimuntahkan nak. Dan betul-betul bumi dalam keadaan kosong. Ya Allah, saya tidak bisa bayangkan ya bagaimana bumi itu. Yang kita hafal lagi ya di surah Az-Zalzalah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncangkan kata Allah. Bumi itu enggak cuma gunungnya dicabut kemudian dia gemuruh selesai enggak nak. Allah tambah guncangannya nak. Diguncang dengan kuat. Bayangkan orang-orang yang tinggal waktu hari kiamat itu, bagaimana dia bisa berdiri nak? Kalau digoncangkan bisa-bisa dia kelempar nak. Saking kerasnya goncangannya. Betul nak? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Insyaallah bumi betul-betul keluarkan semua isinya. Wa qala al insanu malaha. Pada waktu itu nak, pada hari itu terjadi hari kiamat, manusia menanyakan, kenapa bumi kita hari ini? Kata mereka, kok bisa bumi kita hari ini seperti ini? Mereka ketakutan dan mereka bertanya-tanya terus nak, ada apa dengan bumi ini hari ini? Saking takutnya mereka nak. Yang dulunya bumi ini tenang, tiba-tiba Allah ambil gunung-gunung itu, kemudian tambah Allah guncangkan lagi. Insyaallah. Kemudian di ayat lain Allah katakan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Allah katakan apabila bumi ini betul-betul dibentur-benturkan. Gunung-gunung itu dibentur-benturkan. Bumi yang hari ini kan kita berpisah ya, antara daratan dengan daratan lain itu berpisah nak. Misalnya Probolinggo ya, itu ada lautan lagi nak. Sama mungkin ada negeri di sana Singapura, ada negeri di sana banyak sekali. Ada negeri Inggris. Ya, jauh-jauh. Kemudian nanti kalau dibenturkan oleh Allah, Masya Allah, kalla idza dzukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi ini betul-betul dibentur-benturkan kata Allah. Gak cuma digoyangkan tapi dibentur-benturkan. Bayangkan kalau seandainya ya, kita saja ya kalau benturkan benda ya, kita kerasakan itu. Apalagi kalau bumi yang besar ini Allah benturkan satu dengan satu yang lainnya, daratan dengan daratan yang lainnya. Bayangkan betapa ngerinya waktu itu nak. Insya Allah. Dan ya Allah, kembali lagi ya di surat Az-Zalzalah tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apa maksud Allah dari ayat tersebut nak? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu nak, ketika Allah selesai hancurkan bumi kita hari ini, kemudian Allah bangkitkan seluruh manusia, pada hari itu bumi mengabarkan seluruh berita-beritanya nak. Kata para ulama ya, nih kelak ketika kita berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal soleh kita, dikasih nikmat ini itu, kalian bersyukur enggak sama Allah? Nanti akan Allah tanya itu di hari kiamat. Satu-satu masing-masing dari kita ya, satu persatu Allah akan adili. Mungkin nanti giliran Lida yang pertama, Aisyah yang pertama maju ke hadapan Allah. Kemudian Allah tanya, Allah sudah kasih kalian makan, minum, tangan utuh, kalian buat apa waktu di dunia? Dibuat sholat enggak? Dibuat bakti sama orang tua enggak? Dibuat beribadah kepada Allah enggak? Nanti akan Allah tanya semua nikmat. Betul itu. Dan pada waktu itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha
bumi itu akan datang di hadapan kita ya, bersama kita untuk mengabarkan seluruh keburukan kita, seluruh perbuatan kita ketika di dunia. Bayangkan bumi jadi saksi nak. Dia ikut ngomong nanti di hadapannya Allah. Misalnya kita berdiri di hadapan Allah. Kemudian bumi itu ikut berbicara, ya Allah, dulu Aisyah ketika di bumi begini ya Allah. Dia kabarkan semua. Baik kebaikan, baik keburukan. Ya Allah. Bayangkan hari ini kita berjalan di bumi ya Allah ya. Kita injek kita hari ini. Kita ngaji, kita duduk itu. Bumi tahu nak. Dan dia akan betul-betul ngomong di hadapan Allah kelak. Betul ini Allah katakan di Al-Quran. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Bumi pada hari kiamat itu akan ngomong di hadapannya Allah. Akan bersaksi tentang perbuatan seluruh manusia di bumi. Bayangkan betapa banyak hari ini manusia ya tinggal di bumi ya Allah, dan bumi itu hafal kelakuan mereka nak. Hafal nak. Dan bumi itu akan ngomong kelak di hari kiamat. Masya Allah. Makanya kita hati-hati nak. Kita hari ini sedang diawasi oleh bumi. Bukan cuma Allah, bukan cuma para malaikat, makhluknya Allah lain. Bumi ya, mereka akan bersaksi di hadapannya Allah. Ya, bumi mengawasi kita hari ini. Makanya hati-hati kalau kita berbuat keburukan. Hati-hati. Karena apa? Karena hari ini kita tinggal di bumi ya Allah nak. Dan bumi akan bersaksi betul-betul. Makanya hati-hati nak. Kita hari ini waktunya dihabiskan untuk mancing misalnya. Mancing. Kita habiskan waktu kita untuk bermain. Kita habiskan. Itu perkara yang mubah ya, yang dibolehkan ya. Apalagi sampai berbuat keburukan. Misalnya di bumi kita hari ini, di rumah siapa? Kita tendang teman kita. Kita sakiti teman mereka. Kita pukul misalnya. Bumi akan bersaksi kelak untuk menuntut kita nak. Iya. Untuk ngabarkan kepada Allah, ya Allah, dulu fulana ini pernah nyakiti saudaranya ya Allah. Aku tahu karena dia waktu nyakiti tinggalkan di atasku. Tuh, makanya hati-hati nak, jangan sampai berbuat keburukan. Kelak bumi ini akan datang kepada kita di hadapannya Allah juga, akan berbicara seluruh keburukan kita di hadapan Allah. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya hati-hati nak. Jangan sampai kita berbuat keburukan karena kita masih tinggal di buminya Allah. Sampai kapan sih kita bersabar untuk tidak berbuat keburukan? Sampai kita masuk surga nak, baru kita selamat di sana. Kalau di sini banyak orang yang ngawasi kita nak. Makanya hati-hati sekali. Dijaga diri kita. Jaga diri kalian anak. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya Allah. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya Allah. Kalau orang-orang yang tidak selamat ya, yang kelak bumi itu ngabarkan, ngomong ke Allah tentang keburukan dia waktu di dunia, ya pasti dia akan jadi bahan bakarnya api neraka nak. Dia akan jadi nyalanya api neraka. Yang bahan bakarnya adalah dirinya, yaitu manusia dan batu. Dan kita jangan sampai jadi bahan bakarnya api neraka nak. Kita serius sungguh-sungguh untuk masuk surganya Allah. Kita berdoa semoga kelak yang disaksikan ya, yang diobrolkan, yang dibicarakan bumi kita hari ini, yang kita injak hari ini, yaitu yang keluar adalah kebaikan, bukan keburukan kita semua. Insyaallah. Mudah-mudahan kita Allah selamatkan di hari yang mana hari itu seluruh manusia ketakutan. Di hari yang mana hari itu seluruh orang-orang tunduk ketakutan, minta agar dimasukkan ke dalam orang-orang yang bahagia. Kita berdoa semoga kita betul-betul kelak Allah selamatkan, Allah sampaikan kita ke dalam surganya, yang mana Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh, dengan keluarga kita, dengan seluruh muslimin hari ini yang semangat buat bersyukur kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita Allah selamatkan dari dunia yang banyak sekali cobaannya ini, banyak sekali keburukannya. Insyaallah. Baik, itu ya bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan jadi teguran untuk hati-hati kita semua ya. Ingat sekali bahwasanya bumi yang kita injak hari ini kelak akan bersaksi ke hadapannya Allah.
Baik, ayo sama-sama kita tutup dengan doa. Ustadz pimpin ya. Doa yang betul-betul yang serius. Tangannya dikumpulkan, kepala yang tunduk, hati kita yang khusyuk, yang tenang ya. Kita doa bukan cuma berdoa. Selesai ngaji, selesai lihat videonya Ustadz cuma doa seenaknya. Nggak. Kita doa betul-betul khusyuk, minta kebaikan dari Allah. Baik, sama-sama bareng Ustadz ya. Adab berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari Ustadz kurang lebih yang mohon maaf ya. Wa akhiru da'waman alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.